Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Belum kompak ini anak-anak ibu. Ulangi ya. Kalau ibu bilang selamat pagi, balasnya pagi, semangat belajar. Gitu ya. Oh, pagi, Bu. Siap, Bu. Panjang sekali, Bu. Ya, ulangi ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Belajar. Sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Belajar. Satu kali lagi dong, Bu. Oh, satu kali lagi boleh. Satu kali Selamat lagi. pagi anak-anak. Pagi. Semangat belajar. Ya begitu ya anak-anak ya. Kalau ibu masuk itu kalian harus semangat. Oke, karena ibu ini sangat semangat kali bertemu kalian ya. Iya. Kemudian anak-anakku, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ibu absen satu-satu dulu ya. Ya, Bu. Laude, Hadir. Wiwik, Hadir, Bu. Yeni, Hadir, Bu. Ira, Hadir, Bu. Eka, Hadir, Bu. Nur Kamila, Hadir, Bu. Astiting, Hadir, Bu. Yuli, Hadir, Bu. Gaudensius. Hadir, Bu. Aduh, tidak semangat. Gaudensius. Siap, hadir, Bu. Iya, Risma. Hadir, Bu. Iya, ada. Hadir, Bu. Iya, tetap semangat kita semuanya ya. Sebelum Bu. kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ini ketua kelasnya, tolong. Tolong, kita berdoa dulu ya, maju ke depan. Silahkan, Lode. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, selesai. Terima kasih, Nak. Silahkan duduk kembali. Oke, kita selanjutnya mendengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya agar rasa nasionalisme kita, kemudian cinta tanah air kita selalu terpupuk di dalam hati kita masing-masing. Sepakat anak-anak? Sepakat, Bu. Bu. Ya, Ibu izin share screen sebentar ya. Kita nyanyi sama-sama ya, harus semua yang nyanyi, jangan satu saja. Siap, Bu. Indonesia tanah air Indonesia bersatu, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya, bangla jiwanya, bangla badannya, Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, yang kucinta, Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah negeriku yang mulia, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Bagus sekali suara anak-anak ibu. Tapi ada yang tidak serius tadi ya. Ibu lihat ya, Yeni. Kenapa Yeni? Kenapa kamu tidak serius? Nah, lain kali kalau tidak serius ibu suruh menyanyi ke depan ini ya. Guru mau nyanyi sendiri, Bu. Lain kali Yeni nanti Suruh tidak boleh menyanyi seperti lapangan, itu Bu. karena ini adalah lagu kebangsaan Indonesia ya. Ya, Bu. Iya, sudah sarapankah anak-anakku ini? Belum, Bu. Belum, Bu. Traktir, Bu. Ya ampun, kenapa belum? Kesiangan, Bu. Tapi sering tidak sarapan? Sering, Bu. Sering, Bu. Sarapan Baru apa? tadi, Bu. Kesiangan. Sarapan apa biasanya? Nasi Bubur, kuning, Bu. Bu. Nasi kuning apa nasi putih nih? Nasi kuning, Bu. Nasi Lontong, Bu. Bu. Nasi merah, Bu. Enak sekali Kayak bubur makanan ayam, Bu. kaliannya. Ada nasi kuning, ada lontong. Oke, Ibu sorot dulu terlebih dahulu tentang nasi kuning nih. Ibu suka juga nasi kuning. Ibu setiap hari makan nasi kuning ya. Makanya Ibu sehat seperti ini. Beli di mana, Bu, langganannya? Siapa Di tahu depan kita rumah sama, Ibu ada itu nasi kuning. Jadi Ibu sering langganan Nanti di beli situ depan rumahnya anak-anakku. Ibu deh. Iya Ayo deh. Oke, Kita ditraktir kemudian sih. kalian kan sering makan nasi kuning nih. Begitu juga dengan Ibu ya. Kira-kira nasi kuning itu warnanya kuning kenapa? Karena dikasih Apa, pewarna. Dikasih Bilang apa? Mama, Bukan Warna warna apa kunyit, ini, Bu. Kak? Biasa kulihat Bu, orang warna bikin. Iya, betul. Kalau mamaku biasanya pakai kunyit bubuk. Kalau saya, Bu, hanya tahu beli Ada saja. Mau tidak? kuning, Ada mau tidak orang merah. bikin nasi kuning pakai daun pandan jadi warnanya hijau? Ada tidak? Berarti Jangan. ada Bukan nasi Itu, kuning Bu. namanya Nasi itu, Bu. hijau. Oh, bukan ya. Jadi nasi hijau jadinya ya, bukan nasi kuning. Oke, baiklah. Pintar anak-anak Ibu. Ternyata kritis-kritis semua. Jadi kalau nasi kuning warnanya juga harus kuning. Betul. Sebelumnya kita pernah belajar tuh tentang sistem pencernaan, betulkah? Betul, Bu. Betul. Iya, betul. Kita belajar tentang sistem pencernaan, yaitu tentang nutrisi pada makanan. Kemudian ada apa lagi? Tentang organ-organ Organ. pencernaan. Iya, kemudian ada apa lagi? Pencernaan. Ada gangguan pada sistem. Ah, Iya, pintar semua anak-anak Ibu ya. Jadi, sistem pencernaan tadi kan berarti kita mencerna makanan. Makanan seperti apa sih yang dimasukkan oleh kalian ke dalam tubuh ini? Apakah dia berasa? Apakah dia berwarna? Apakah dia itu punya pengawet atau tidak? Nah, kita belajar itu semua pada hari ini ya, anak-anak. Iya, Bu. Berarti apa nih? Apa judulnya untuk materi hari ini? Zat aditif, Bu. Iya, betul. Zat aditif pada makanan dan Minuman. Betul. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, Ibu ingin setelah belajar nanti kalian, anak-anak Ibu ini dapat mengidentifikasi berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman dengan tepat. Kemudian yang kedua, menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dapat mengelompokkan zat aditif alami dan buatan dengan tepat. Kemudian yang keempat, menjelaskan pengaruh zat aditif terhadap kesehatan dengan tepat. Dan terakhir, membuat mind map dari data hasil diskusi tentang zat aditif pada makanan dan minuman. Oke, sekarang anak-anak Ibu, penilaian yang akan Ibu lakukan ada 3. Yang pertama, tentang sikap, kemudian keterampilan, dan yang terakhir yaitu pengetahuan. Nah, jadi anak-anak Ibu nanti, sikap yang Ibu nilai adalah toleransi, kerjasama, dan tanggung jawab. Kemudian untuk keterampilannya ada 2 nih. Ada LKPD, ada presentasi. LKPD ini yaitu rumusan masalah, isi jawaban, kesimpulan, dan kebahasaannya. Kemudian presentasi, komunikasi, sistematika, penyampaian, keberanian, dan antusias.
Dan nanti terakhir, Ibu akan memberikan soal pengetahuan, hanya 4 saja soal pilihan ganda di akhir pelajaran. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Oke, kita lanjut. Gambar apa? Ayo ini. Kue, Bu. Bingka. Kue apa? Ayo, siapa tadi yang bilang bingka? Kue bingka, Bu. Kue bing, apa ini? Iya, kue bingka, betul. Pasti itu Gaudentius satunya tahu ini ibu kue sudah apa? makan. Yang satunya itu hilang, Bu. Kemana bagiannya, Bu? Kenapa? Kenapa Gaudensius? Hilang kuenya Bu, satu, Bu. satunya, Bu. Pasti ibu yang makan tadi, Bu. Ya, bukan ibu ini yang makan. Sepertinya Gaudensius ini yang makan ya. Iya, ini kue apa tadi? Kue Kue bingka. Bingka. Ya, namanya kue bingka. Kue apa Ini nih, Bu? biasanya. Ini kue ya dari seruyan ini. Biasanya di seruyan ini setiap bulan puasa ada kue bingka ini macam-macam kuenya. Dari Tapi kue yang yang ibu apa ini dia, Bu? tampilkan ini adalah kue bingka. Bingka apa ini? Tulisannya di situ. Bingka kentang atau Pandan. telur. Pandan, Bu. Oh, yang ditulis di situ loh, nak kue apa? Kok Oh, bingka bingka telur? pandan. Pandan, Bu. Iya, bingka Saya kira pandan. cukur tadi, Bu. Warnanya apa? Hijau. Jauh, Bu. Warna hijau. Hijaunya berbeda apa sama? Beda, Bu. Beda, Bu. Ya. Yang Beda. satu terang, yang satu. Satunya pucat, Satu Bu. pucat. Satunya lagi segar. Satu Bu. pucat. Terang. Ya, Yang satu satu ini. pucat ya, dan satunya terangnya. Anemia, Ibu. Yang Kalian satu. lebih tertarik makan yang mana ini? Yang terang. Yang merah, Bu. Yang terang, Bu. Yang Yang hijau. terang, Yang terang. Kenapa pilih yang terang? Karena Lebih menarik, Bu. Menarik, Bu. Tarik, Ibu. Oh, lebih menarik. Oke, ini berarti tentang zat warna pada bingkanya yang berbeda nih, nak. Satunya ini warnanya sangat terang, satunya ini sangat pudar. Selanjutnya, Ibu akan memberi pengantar sedikit tentang zat aditif. Apa sih zat aditif itu? Zat aditif atau zat tambahan makanan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan, baik pada saat memproses, mengolah, mengemas, atau menyimpan makanan. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan dalam makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Pemakaian zat aditif di Indonesia diatur oleh Departemen Kesehatan. Nah, di sini ada gambarnya nih, nak. Nih, ada gambar. Apa nih tulisannya? Di bawah kata neto ini, Laude. Laude, kemana kamu, nak? Sabar, Bu. Saya masih. Ya, Bu. BPOM, Bu. Iya, BPOM. Apa itu BPOM? Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Iya, betul. Pintar sekali anak ibu ya. Jadi di sini zat aditif diatur oleh BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Siap. Ya, iya. Sekarang anak-anakku, kita lanjut ya. Ya, Bu. Kita bagi kelompok terlebih dahulu. Ini ada 3 kelompok. Tolong dibaca ada. Kelompok 1 siapa saja ini? Eka, saya, Risma, sama Saya itu Kamila, Bu. siapa? Saya itu siapa, nak? Andi Dibaca Adha, betul-betul. Ya, ulangi. Eka, Andi Adha, Risma, Nur Kamila. Ya, kemudian kelompok 2. Tolong dibaca. Yeni. Kemana Yeni tadi ya? Ya ke kamar kecil, Bu. Belum Laude kembali saja tuh deh. dari toilet. Laude, Bu baca. Astiting, Kelompok 2 siapa? Kelompok 2 itu, Bu, ada Ibu Astiting. Saya sendiri Laude, Arif Aziz. Kemudian ada Yuli, Atrianti, dan Yeniati, Bu. Iya, kelompok 3 tolong bacakan Wiwik. Wiwik, Siap. kemana kamu, nak? Ya, ada Bu, buku lagi sholat kelompok 3, duha, Bu. Iradati, Gaudensius, dan Wiwi Oktaini, Bu. Iya, jadi ini kelompoknya sudah Ibu bagikan ya. Sekarang silahkan duduk di kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 2 menit cukup, nak? Cukup, Bu. Oke, sekarang silahkan. Cepat. Ya, silahkan duduk di kelompoknya masing-masing. Jangan ribut, kursinya jangan digeser-geser, diangkat ya, nak, biar tidak berbunyi. Yo, silahkan, nak. 2 menit Ibu tunggu, jangan ribut. Sudah, nak? Sudah duduk Sudah, semuanya? Bu. Sudah.
Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah, Ya, Bu. Bu. Iya. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ini Ibu bagikan ya, ada 3 LKPD untuk 3 kelompok. Nih, sudah. Ibu bagikan satu-satu. Tolong ambil, Gaudensius tolong ambil. Ya, Bu. Ada, ambil ada. Ya, Bu. Ya, Astiting ambil Astiting. Ya, Bu. Iya. Sudah? Sudah dapat semuanya? Sudah, Bu. Ya, Bu, sudah Iya. dapat. Kalau begitu, Risma, tolong baca petunjuk pengerjaannya dulu, Nak. Petunjuk kegiatan, Bu. Petunjuk pengerjaan LKPD kita. Yang pertama, bacalah dan cermati permasalahan yang ada. Yang kedua, diskusikan dengan teman sekelompok dari permasalahan yang ada. Ketiga, isilah jawaban dari pertanyaan yang ada. Iya, sip. Terima kasih, Nak. Kemudian, yuk kita perhatikan di sini. Perhatikan di depan. Di sini Ibu sudah memberikan artikel untuk menstimulus kalian masing-masing di kelompoknya. Apa judulnya artikel ini? Laude? Apa judulnya? BPOM Semarang temukan belasan produk makanan mengandung zat aditif berbahaya, Bu. Iya, betul. Itu judulnya. Nah, sekarang silahkan anak-anak Ibu membaca. Kembangkan literasi kalian. Dibaca terlebih dahulu ya, Nak. Ibu beri waktu 3 menit dari sekarang. Sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Sudah semuanya? Sudah? Sudah. Kalau sudah, silahkan pada bagian LKPD fase 1, yaitu stimulasi, tolong tuliskan di masing-masing kelompok kalian isi dari artikel tersebut apa sih? Tulis di situ ya. Ibu beri waktu 1 menit dari sekarang. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ke fase kedua tentang perumusan masalah. Nah, di sini silahkan anak-anak Ibu merumuskan masalah dilihat dari artikel yang sudah disediakan. Ibu beri waktu 2 menit ya, Nak. Sudah selesai, Nak? Sudah? Bu. Oh, belum. Oke. Sudah, Bu, Tunggu sudah. dulu. Saya Sudah, sudah, Nak? Bu. Oh iya. Ibu tunjuk satu dulu ya. Iradati. Bu. Iya, Iradati, coba bacakan apa isi dari artikel tersebut. Isinya, Bu, banyak produk makanan yang mengandung bahan zat aditif yang ditemukan, Bu, yang berbahaya bagi kesehatan. Sehingga kita harus jeli, Bu, membeli makanan. Ada nggak bahan berbahayanya? Oh iya, betul. Yang lainnya bagaimana? Apakah sama? Sama. Oh iya, sama. Juga, Bu, Kemudian sudah sama, perumusan. Bu. Iya, perumusan masalahnya kemudian. Iradati, tolong bacakan juga hasil kesimpulan kelompokmu. Rumuskan masalahnya, Bu. Apakah makanannya selama ini kami konsumsi, kira-kira apakah mengandung zat aditif yang berbahaya? Kemudian, kira-kira apakah makanan yang mengandung zat aditif itu berbahaya? Kemudian, kira-kira jenisnya, Bu, jenis zat aditifnya kira-kira apa? Kemudian, contoh-contoh zat aditif itu, Bu, seperti apa, Bu? Iya, betul. Jadi itu adalah rumusan masalahnya ya, yang sudah didapatkan. Semua kelompok sama apa berbeda? Sama. Sama, Bu. Oke, sama. Kalau begitu kita lanjut ke fase ketiga, yaitu pengumpulan data. Astiting, Astiting, Iya, tolong Bu. bacakan alat dan bahannya di sini, Astiting. Baik, Bu. Jadi, Bu, di sini alat dan bahannya itu ada bungkus sambal saset 1 buah, kemudian ada bungkus minuman saset, Bu, 1 juga. Kemudian ada
Iya, jadi di sini bahan, alat dan bahan yang kita gunakan adalah bungkus sambal saset, kemudian bungkus minuman saset ya, kemudian ada internet, kemudian buku siswa, tablet atau handphone. Ibu bagikan sebentar ya. Ini tabletnya untuk masing-masing kelompok. Ya, Sudah Bu. dapat semuanya tabletnya? Sudah, Bu. Bagus, Bu. Oh iya, sudah sip. Apakah bungkus-bungkusnya dibawa? Coba angkat dulu anak-anak. Coba angkat dulu anak-anak yang ibu suruh tadi. Dibawakah semuanya? Ya, Bawa, Bu. Iya, dibawa. Iya. Terima kasih anak-anak karena sudah membawa alat dan bahannya ya. Lalu bagaimana langkah kerja yang kita lakukan pada hari ini? Tolong bacakan Gaudensius. Langkah kerja pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Bacalah komposisi bahan makanan dan minuman yang tertera pada kemasan. Tulislah komposisi bahan penyusun dari makanan atau minuman tersebut pada tabel data hasil pengamatan. Analisislah komposisi bahan tersebut termasuk ke dalam zat aditif atau bukan zat aditif dengan mencentang tanda centang pada kolom yang sesuai. Gunakanlah referensi internet atau sumber yang relevan dalam proses analisis dan identifikasi. Catatlah hasil identifikasi dan analisis yang kalian temukan ke dalam tabel dan data hasil pengamatan yang disediakan. Iya, jadi itu tadi langkah kerjanya. Sekarang lihat tabel 1, 2, dan 3 pada LKPD kalian masing-masing. Yang dilihat adalah komposisi. Sekali lagi, apa tadi yang dilihat anak-anak? Komposisi. Iya, betul. Jadi lihat komposisi, jangan lihat yang lain. Lihat komposisinya. Kemudian masukkan ke dalam tabel 1. Tulis semua komposisi yang ada di situ. Kemudian tentukan apakah dia termasuk zat aditif atau bukan zat aditif. Mengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Iya. Silahkan kerjakan terlebih dahulu. Ibu beri waktu 5 menit ya. Bu, boleh izin ke toilet, Bu? Boleh, silahkan nak. Tapi sendiri saja, jangan berdua ya. Ya, Bu. Sudah selesai tabel 1-nya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Iya. Kita lanjut ke tabel 2. Pada tabel 2 ini, komposisi yang sudah kalian dapat, tadi kan sudah dapat tuh zat aditif dan bukan zat aditif. Yang zat aditif silahkan masukkan ke tabel 2. Kemudian tentukan dia termasuk pewarna kah, pemanis kah, pengawet kah, penyedap atau pemberi aroma. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Ya, silahkan kerjakan kembali, Bu beri waktu 5 menit. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, Bu, sudah selesai, Bu. Oke, kita lanjut ke tabel 3. Di sini tabel 3 ada zat aditif buatan dan juga ada zat aditif alami. Silahkan anak-anak ibu kelompokkan lagi zat aditif yang sudah kalian dapatkan pada bahan sambal saset tadi dan juga minuman saset tadi ke dalam zat aditif buatan dan juga zat aditif alami. Beri waktu 5 menit lagi ya. Tinggal centang-centang kan, Bu. Iya betul, tinggal centang-centang saja nak. Mudah ini. Ibu selalu memudahkan kami. Terima Oh kasih, Bu. tentu. Tentu. Sama-sama nak. Tapi Ibu tambah muda, Bu. Ya, ibu selalu awet muda. Tidak terlihat kah dari wajah ibu yang awet muda ini? Kue bingkanya Ibu tidak bawa. Nanti ibu bawakan ya. Kalau kalian bagus hasilnya, ibu bawakan kue bingkanya. Sudah selesai nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke pengolahan data. Nah, di sini silahkan anak-anak ibu mengisi pertanyaan dari pengolahan data dari nomor 1 sampai nomor 4. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan ke ibu ya. Ibu beri waktu 5 menit lagi, cukup nak? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ya, silahkan.
Bagaimana? Sudah selesai? Ya, sudah Ibu. Iya. Kelompok Sudah satu semua ya? Benar, sudah semua. Iradati, apa sudah semua ya? Ya, Bu. Sudah. Yeni? Iya, ini kurang aktif, Bu. Sudah, Bu. Yuli, bagaimana kelompoknya Yuli? Sudah, Bu. Nur Kamila, bagaimana Nur Kamila? Nur Kamila. Mengantuk kayaknya Nur Kamila ini ya. Sudah, Bu. Oh iya, sudah. Kalau begitu kita lanjutkan pada bagian verifikasi. Di verifikasi ini, melalui diskusi yang telah kalian lakukan, kita akan melakukan kegiatan sebagai berikut, yaitu mencari jawaban dari sumber-sumber lain. Adakah perbedaan yang paling mendasar antara makanan yang mengandung zat aditif buatan dan zat aditif alami? Tadi Ibu sudah membagikan tablet ya. Silahkan kalian cari di internet atau di bahan ajar atau dari sumber belajar yang lain yang sudah Ibu sediakan. Kemudian carilah verifikasi dari data-data yang sudah kalian olah tadi. Silahkan kerjakan, Nak. Ibu sambil keliling ya. Iya, Bu. Eka rajin sekali Eka ini ya. Bagus sekali tulisan Eka. Tumben dia rajin, Bu. Biasanya tidak rajinnya. Biasanya tidak, Bu. Ya, jangan begitu. Jangan begitu Gaudensius. Gaudensius ini emang suka ya ganggu-ganggu Eka. Dia mau dapat kue bingka, Bu, makanya rajin. Begitu ya. Gaudensius iri nih, Bu. Iya, Gaudensius kalau iri nanti ikutin Eka dong. Biar rapi nanti LKPD-nya ya. Suka ganggu-ganggu itu memang. Sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Kita lanjut. Ya, Bu. Nah, Ibu bagikan terlebih dahulu ini Kuning. kertas karton dan juga spidol. Di kertas karton Ibu sudah buat mind map untuk membuat kalian lebih mudah dalam menyimpulkan dan juga memahami konsep tentang zat aditif pada makanan dan minuman. Silahkan langsung tulis ya, Nak ya. Pada zat pewarna ini alami contohnya apa, buatan contohnya apa. Kemudian zat pemanis. Yang buatan ini contohnya apa, alami contohnya apa. Dibuat semuanya ya Nak ya sampai di nomor yang terakhir. Sepuluh menit cukup Nak? Oh, Bu. Iya. Ditulis rapi-rapi ya di karton ya. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah selesai semuanya? Ada yang belum? Sudah, Bu. Sudah, Selesai, Bu, Bu. sudah. Oh iya, sudah selesai semuanya. Kalau begitu, kita akan melanjutkan ke presentasi kelompok. Dimulai dari kelompok 1. Siapa yang mau maju? Kelompok 1. Ayo acungkan tangannya, kelompok 1. Saya, Ayo, Bu. Iya, silahkan Nur Kamila maju ke depan. Yuk, nah. Dengan percaya diri, antusias. Iya, Bu. Terima kasih. Silahkan bacakan, Nak. Kenapa, Nak? Ini dalam tabelnya dibaca ya, Bu? Iya, silahkan, Nak, dibaca. Dipersingkat Iya. saja, Nak. Ya, setelah kami terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kelompok kami. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Tabel pertama, setelah kalian menentukan mana bahan yang termasuk zat aditif dan bukan zat aditif, kelompokkanlah zat aditif tersebut berdasarkan fungsinya. Pada kemasan sambal saset itu ada beberapa bahan seperti cabai merah, bawang putih, gula. Cabai merah itu termasuk penyedap, kemudian bawang putih juga termasuk penyedap, gula
termasuk pemanis, garam termasuk penyedap, MSG termasuk penyedap, natrium benzoat termasuk pengawet, kemudian sakarin termasuk pemanis, pewarna kuning termasuk dalam pewarna, kemudian ponseu termasuk juga pewarna, kemudian kemasan minuman saset ada beberapa bahan yang terdapat, ada beberapa komposisinya. Yang pertama itu gula masuk dalam pemanis, kemudian metil atranilat masuk ke dalam pemberi aroma, kemudian siklamat masuk ke dalam pemanis, aspartam termasuk pemanis, biru berlian termasuk pewarna, kemudian karmoisin Cl termasuk pewarna. Untuk tabel keduanya, tabel ketiga, berdasarkan zat aditif yang telah kalian temukan pada hasil pengamatan, uraikan mana yang termasuk zat aditif buatan dan zat aditif alami. Pada kemasan sambal saset, cabai merah termasuk zat aditif alami, kemudian MSG termasuk zat aditif buatan, sedangkan bawang putih masuk ke dalam aditif alami, natrium benzoat masuk ke dalam zat aditif buatan, gula termasuk zat aditif alami. Begitu juga dengan garam. Kemudian sakarin kuning FCF termasuk ke dalam aditif buatan, ponseu termasuk zat aditif buatan, kemudian minuman saset, kemasan minuman saset gula yang termasuk ke dalam zat aditif alami, kemudian zat buatan itu metil atranilat, siklamat, aspartam, biru berlian, karmoisin. Iya. Analisis Kemudian, datanya dibacakan juga, analisis datanya dibaca juga, Bu. Iya, Nak. Oh, iya. Berdasarkan data pengamatan yang kami lakukan, nomor 1, apa saja jenis dari zat aditif itu, kemudian apa saja fungsi atau manfaat dari tiap jenis dari zat aditif tersebut. Minimal 3 jenis. Kelompok zat aditif terbagi menjadi zat warna yang berfungsi memberi warna bahan makanan menjadi menarik. Kemudian zat pengawet yang berfungsi agar makanan menjadi tahan lama, dan zat pemanis yang berfungsi memberi rasa manis pada makanan dan minuman. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut kalian apakah semua zat aditif itu aman untuk tubuh kita? Bila tidak, jelaskan zat aditif yang berbahaya bagi tubuh kita. Tidak semua zat aditif aman bagi kesehatan. Zat aditif yang aman adalah zat aditif alami dan zat aditif buatan yang sudah memiliki izin dari BPOM. Zat aditif berbahaya seperti zat pengawet formalin yang dapat menyebabkan kanker. Makanan yang mengandung formalin dapat dikenali dengan tidak berbau, tahan lama, dan tidak dikerubungi serangga. Iya, baik. Terima kasih, Nak Nur Kamila. Tepuk tangan buat Nur Kamila semuanya. Iya, dari kelompok lain, apakah ada yang berbeda atau sama semuanya? Silahkan angkat tangan. Kelompok lain? Saya, Bu. Oh iya, silahkan Yeni. Bagian mana, Nak, yang berbeda? Di analisis datanya, Bu. Iya, di mananya? Silahkan bacakan, Nak. Saya bacakan yang berbeda saja, Bu Guru. Iya, silahkan, Nak. Iya, untuk jawaban yang nomor 1, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami pada analisis data. Untuk nomor 1 itu jawaban dari kelompok kami, yaitu zat aditif terbagi menjadi zat pewarna yang berfungsi memberi warna bahan makanan menjadi menarik, zat penyedap
berfungsi memperkuat rasa pada masakan, dan zat pemberi aroma berfungsi memberikan aroma tertentu pada makanan dan minuman. Kemudian jawaban nomor 2, tidak semua zat aditif aman bagi kesehatan. Contohnya pewarna auramin dan rodamin B yang merupakan pewarna tekstil. Zat ini berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan ginjal, hati, dan saluran pencernaan. Makanan yang mengandung pewarna berbahaya ini dapat dikenali dengan makanan yang berwarna sangat mencolok dan berwarna terang. Itu saja, Bu, jawaban kami yang berbeda dengan kelompok yang tadi. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih ya Niati atas diskusinya juga. Jadi begini ya nak ya, nanti kan ada 2 jawaban yang berbeda. Menurut Ibu, 2 jawaban yang berbeda ini dua-duanya juga benar. Jadi kita satukan saja jawaban antara kelompok 1 dan kelompok 2 ya nak ya. Jadi kalau kelompok 1 tadi ada zat pengawet, kemudian ada zat pewarna pada soal nomor 1. Sedangkan pada kelompok 2 itu ada zat pewarna, ada zat penyedap, dan pemberi aroma. Semuanya juga sama-sama zat aditif, ya nak ya. Kemudian yang kedua, ini tentang zat aditif berbahaya. Pada kelompok 1 tadi ada zat pengawet formalin. Kalau pada kelompok 2 ada zat pewarna yang berbahaya, yaitu rodamin B dan juga auramin. Dua-duanya juga berbahaya untuk kesehatan kita masing-masing. Ini kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 3 mana nih suaranya? Kelompok 3, tolong bacakan mind map yang sudah kalian buat atau peta konsep yang kalian buat. Kelompok 3, Iradati. Ada Iradati? Ada, Bu. Iya, silakan baca peta konsepnya, nak. Yang pertama di penyedap rasa, Bu. Yang alaminya tadi kami dapat garam, bawang putih, bawang merah, cabai merah. Kemudian yang buatannya, Bu, ada MSG. Terus yang zat pengawet, Bu, ada yang buatan yang kami dapatkan tadi, natrium benzoat, asam benzoat, natrium nitrit, asam sorbat. Kemudian yang alaminya, Bu, ada garam, cuka, bawang putih. Terus yang zat pewarnanya, Bu, yang alami ada kunyit, daun pandan, wortel, buah naga. Yang buatannya ada kuning FCF, ponceu, hijau FCF, biru berlian. Kemudian yang pemanisnya, Bu, yang alaminya ada gula tebu, gula kelapa, gula aren. Yang buatannya ada sakarin, siklamat, dan aspartam, Bu. Ini termakan apa? Teaching. Risma, jangan ribut ya Risma. Jangan ribut dulu ya Risma. Iya, Bu. Iya. Jadi itu tadi hasil kesimpulan dari kelompok 3. Ibu ucapkan terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 karena sudah mau mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Tepuk tangan untuk kalian masing-masing, nak. Kelompok 3 terbaik. Untuk kelompok yang terbaik, besok Ibu umumkan. Kemudian kita lanjutkan ya nak ya. Ibu berikan penguatan sedikit. Ini tentang tujuan pemberian zat aditif. Apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu yang pertama, mempertahankan nilai gizi makanan. Kemudian yang kedua, membuat makanan lebih menarik. Yang ketiga, menjaga mutu dan stabilan makanan. Yang keempat, konsumsi sebagian orang yang memerlukan diet. Bu, ini diet maksudnya yang orang gemuk jadi kurus itu ya, Bu? Bukan, nak. Ini bukan seperti itu ya maksudnya. Maksudnya konsumsi sebagian orang yang memerlukan diet ini seperti orang yang terkena penyakit diabetes. Jadi orang yang terkena penyakit diabetes itu tidak bisa meminum minuman manis yang gulanya seperti gula yang kita minum itu, nak. Jadi beliau-beliau yang terkena diabetes itu ada gula khusus yang dipakai. Gula khusus ini disebut sebagai zat aditif buatan. Contohnya kayak sakarin, siklamat, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir tujuannya yaitu membuat makanan lebih tahan lama. Iya, ini macam-macam zat aditif. Tadi ada zat aditif apa saja, nak? Ada alami dan ada buatan. Ini. Iya, Ibu perlihatkan terlebih dahulu yang alami pada pewarna. Ini gambar apa, ayo? Wortel. Wortel, Bu. Warnanya apa, ayo? Warna orange.
Warna Apa jingga. warnanya? Orange. Warna oranye, betul. Orange, Bu. Kemudian yang kedua, nih yang ada di nasi kuning tadi, kesukaan Mas Titing ini tadi. Kunyit, Bu, kunyit. Kunyit, betul. Warna apa dia yang Ya, dihasilkan? Bu. Warna Nah, kuning, Bu. kuning, betul. Ini daun apa, Nak? Kangkung, Bu. Suji. Daun suji atau daun pandan juga Daun bisa ya. pandan, Bu. Memberi warna apa Ih, daun ini? suji itu. Warna apa Warna ini? hijau, Bu, kalau bikin dadar. Nah, Yakin ini Bu. warna hijau? Yakin ini warna hijau? Yakin, Warna Bu? hijau daunnya, Bu. Yakin. Oh, yakin ya. Syukurlah. Alhamdulillah. Sehat mata anak-anakku ya. Ada. Sehat, Kemudian Bu. ini gambar apa nih untuk pemanis? Gula Ya, Bu. pasir. Iya, gula pasir atau gula tebu manis, semanis astiting ya. Terima kasih. Pahit dia, Bu. Ya, lah ode yang pahit itu. Lanjut. Kemudian ada pemanis yang alami yaitu gula aren. Aren, Bu. Gula kelapa. aren. Ada lagi yang terakhir nih kesukaan Ibu yaitu Honey. Aduh, Bu. madu, semanis suka di madu ya? senyuman dari Gaudensius. Bu, ini namanya Lanjut. Pada zat pengawet ini ada garam. garam Tangan siapa itu, Bu? Dapur. Tangan siapa itu, Bu? Kenapa? Kenapa Gaudensius? Tangannya siapa itu, Bu? Nah, iya, ini sepertinya tangannya Risma ini. Risma, kamu suka sekali ya makan ikan asin ya, Risma? Suka, Bu. Suka. Ini Oh, tangannya laki-laki makanya nih, Bu. nih Risma lemes terus ternyata sukanya makan ikan Kasar asin. sekali ya. tangannya Risma, Bu. Iya, ikan asin ini diawetkan menggunakan apa nak ikan asin ini? Garam, Bu. Iya, garam, betul. Kemudian ada bawang, Bawang putih. ada bawang putih. Wiwik, mana Wiwik ini? Wiwik. Wiwik kayaknya iya, Bu. Oh, Wiwik ke kamar kecil ya. Yuli, ada nggak Yuli? Yuli? Oh, Yuli seperti tidak ada juga. Eka, Eka? Ada, Bu. Eka sering bantu ibunya tidak? Di Sering, Bu. dapur. Saya anak rajin, Bu. Oh, sering ya. Bisa. Biasanya kalau masak ikan bumbunya apa, Eka? Bawang merah, bawang putih, Apa lagi? cabe, Cabe. tomat. Ya, kalau bikin ikan goreng apa, Eka? Bumbunya? Biasanya adalah bawang putih dan juga kunyit. Nah, Kunyit. kalau misalnya ikan yang kita beli di pasar tidak kita bumbui pakai bawang putih atau kunyit, itu biasanya lebih cepat busuk kalau kita taruh dalam kulkas ya, walaupun di dalam kulkas. Tapi kalau sudah kita bumbui pakai bawang putih, pakai kunyit, itu biasanya lebih tahan lah. Lama sekali, Bu. Ya, tahan lama. Kita lanjutkan. Penyedap. Penyedap adalah garam dapur. Kemudian ada bawang putih, ada cabai merah juga. Kemudian ada pemberi aroma. Pemberi aroma, Jeruk, aromanya apa? Vanili, Iya, daun jeruk, vanili. Kemudian daun serai, Bu. serai, betul. Ada juga daun Daun pandan, Bu. Biasanya pakai pandan, nasi, Bu. betul. Nah, sekarang kita masuk ke zat aditif sintetis atau buatan. Di sini zat aditif sintetis atau buatan, contohnya yang diperbolehkan adalah fast green FCF. Warnanya apa nih? Hijau. Hijau. Kemudian ada sunset yellow atau FCF. Warnanya Kuning, Bu. Iya, kemudian ada brilliant blue. Warnanya Biru. Kemudian ada coklat HT. Warnanya Coklat. Iya, ada ponsel warnanya merah dan eritrosin juga warnanya merah. Tapi ada juga nih zat aditif sintetis kebuatan yang tidak diperbolehkan yaitu rodamin, metanil yellow, kemudian amaran atau warnanya merah. Lanjut. Kemudian pemanis. Pemanis buatan di sini contohnya adalah sakarin, aspartam, asesulfam, siklamat, sorbitol dan juga dusin. Kemudian ada pengawet. Pengawet buatan di sini ada natrium benzoat, natrium nitrit, asam propionat, asam sorbat. Kemudian yang tidak diperbolehkan dipakai adalah formalin, kemudian boraks dan juga terusi. Untuk penyedap biasanya yang dipakai MSG. Ini siapa nih yang sering mengunyah MSG nih? Anak Royko, siapa anak Royko?
Astiti Mila, itu. Bu. Mila, Bu. Ibu suka makan taro. Astiting, kamu suka Secara makan taro. sinitif, Kamu anak primitif. Royko ya? Anak Masako, Mungkin, siapa Bu. anak Masako? Anaknya Aku anak Ajinomoto, Bu. saya anak mama Saya sama naik abang, Bu. SGM, Bu. Oh, ada juga anak Ajinomoto. Ya ampun. Dikurangi ya makan MSG-nya ya. Kalau banyak-banyak itu tidak baik. Yang berlebihan itu tidak baik. Baik. Iya, kemudian ini zat aditif sintetis buatan pada penambah aroma ada etil butirat, metil butirat, oktil asetat, amil asetat, butil asetat, etil format dan propil asetat. Kemudian apakah zat aditif itu bisa digunakan sebanyak-banyaknya? Di sini ada badan POM. Badan POM fungsinya yaitu mengeluarkan batas maksimal penggunaan pada zat aditif atau ADI, di mana ADI itu adalah batasan yang tidak menimbulkan risiko bila dikonsumsi manusia per kilogram berat badannya. Ini contohnya, Nak. Contoh dari batas penggunaan zat aditif. Coba Ibu tanya dulu, Yuli. Yuli, berat badannya berapa, Ya. Nak? Sekarang turun, Bu, 42. 62. Sekarang berat badan 42, Bu. Oh, 52, maaf tambah 10 kilo jadinya ya. 52, ini contohnya nih, seorang siswa dengan berat badan 40 kg mengkonsumsi zat aditif dengan adinya 5 mg per kilogram, maka batas maksimal harian yang aman dimakan adalah tinggal dikalikan nak 5 tadi dikali 40 jadinya 200. Kalau Yuli tadi punya berat badan 50 kg, zat aditif dengan adinya 5 mg per kilogram, berarti maksimal harian Yuli dapat berapa, Nak? 50 dikalikan dengan 5, Nak. Dapat berapa, Nak? 250 miligram. Iya, betul. 250 mg. Coba Ibu tanya lagi. Eka, mana Eka tadi? Eka berat badannya berapa, Eka? Ya, Bu. 56, Bu. Ya, 56. Nanti kalau mau mencari batas maksimal harian, tinggal dikalikan dengan zat aditif yang adinya 5 mg per kilogram. Kalau zat aditif yang kalian gunakan itu adalah termasuk adi 5 mg per kilogram. Tinggal dikali 5 ya, Nak ya? Iya, Bu. Iya. Sampai sini mengerti, Nak? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak Paham, ada? Bu. Oke, kalau tidak ada, kita langsung ke kesimpulan. Tolong bacakan anak-anak Ibu. Ada? Ya, Bu. Ya, kita bacakan kesimpulan dari nomor 1 sampai nomor 2, Nak, biar kedapatan semuanya. Kesimpulan kita pada hari ini, 1. Zat aditif pada makanan adalah zat tambahan makanan, merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan, baik pada saat memproses, mengolah, mengemas, atau menyimpan makanan. 2. Zat aditif terdiri atas pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa, penambah aroma, dan sebagainya. Iya, Risma Udah, Bu. lanjut. Tolong bacakan nomor 3 dan nomor 5. Terima kasih ada. Risma, Ya, silakan Bu. 3 sampai 5. Zat aditif terbagi menjadi zat aditif alami dan zat aditif buatan. Yang keempat, masyarakat perlu mengetahui informasi batas maksimal penggunaan atau BMP, dan kemudian yang kelima, BMP atau ADI adalah batasan yang tidak menimbulkan risiko bila dikonsumsi manusia per kilogram berat badan. Iya, begitu kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini ya, Nak ya. Tidak ada pertanyaan hari ini? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya sekarang. Ya, pertanyaannya ada berapa tadi? Di awal pelajaran Ibu bilang ada berapa? Ada 4. Betul. Silahkan jawab pertanyaannya. Ada 4 ini pilihan gandanya. Langsung tulis hasil jawabannya saja. A atau B atau C atau D. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Sudah, Bu. Kenapa? Kekecilannya, Nak? Nah, sudah Iya, besar, Bu, udah Nak. kelihatan. Ya. Sudah, Bu. Bu. Kalau sudah dikumpul, Bu. Iya, silakan kumpul.
Sudah semuanya? Sudah kumpul semuanya? Ya, Bu. Sudah? Iya, untuk minggu depan. Sudah. Iya, untuk minggu depan kita akan belajar tentang zat adiktif pada makanan. Silahkan dibaca di rumah agar nanti nyambung ya anaknya pada minggu depan ketika Ibu menjelaskan juga. Kemudian tadi peta konsep yang sudah kalian buat, silahkan diperindah, diperbagus. Kemudian yang paling bagus nanti akan Ibu tempel di kelas masing-masing. Mengerti, Nak? Mengerti, Bu. Iya, kemudian nanti Ibu beri Ngerti, Bu. hadiah juga untuk yang paling bagus peta konsepnya. Kemudian untuk hari ini, bagaimana perasaan kalian pada proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Jempol naik ke atas, apa termenung karena bingung? Oh, jempol naik ke atas. Terima kasih anak-anak. Terima kasih ya. Semoga selalu bersemangat. Kalau ibu yang masuk, begitu juga guru yang lain yang masuk. Habis ini kita istirahat, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ibu saja yang pimpin langsung ya. Ya, Bu. Sebelum kita akhiri Ya, Bu. pelajaran, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi diri kita, bagi diri orang lain, dan bagi semuanya. Baik masa sekarang ataupun masa nanti. Yuk berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu Amin. ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di minggu depan. Waalaikumsalam. Dadah, Ibu. Dadah. Salam, dadah, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Saya kembalikan kepada Pak Laude. Saya ambil alih dulu. Pak Laudenya mungkin sholat. Mungkin bagi teman-teman, mau sholat maghrib dulu, mau mandi, makan masih ada waktu ya. Silahkan. Konfirmasi dulu ke Bapak, baru minta Saya kira istirahat. tadi. Saya kira tadi, Pak. Ini. Maaf, Pak. Maaf. Mohon maaf, Pak Wi. Konfirmasi dulu ke Bapak, baru ini ya, istirahat. Jangan langsung Saya kira ambil tadi. alih. Baik, saya langsung ke Ibu Nurlina ya, karena ini videonya langsung kalau terpisah nanti komentar Bapak dengan nanti setelah istirahat, nanti susah ininya ya. Ya Pak. Baik, kalau Ibu Nurlina, saya kira ada beberapa hal yang Ibu sudah sampaikannya di tahapannya. Ada semangat, kemudian ada kue bingka di sini ya. Jadi sudah jelas bahwa ada perbedaan jenis pengawetnya ya, atau pewarnanya di sini kan ada pewarna alami, ada pewarna sintetik. Itu satu contoh yang inovatif. Kemudian Ibu sudah juga aditif ya, jenis-jenis aditif, terus ada gambar kue tumpengnya, mungkin ulang tahunnya Ibu Winnie ya. Ada Ibu Winnie di sini. Tanggal 26 Oktober ya. Ibu Wiwi, Pak. Ibu Wiwi. Ya, Ibu Wiwi. Jarang komentar juga ya, jadi saya lupa ingat. Jadi di situ jenis apakah dari bahan pewarna alami atau sintetik, kemudian pemanisnya ya. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Yulia, sama teman-temannya. Kalau dia pewarna alami gimana warnanya, kalau dia sintetik gimana, pemanis. Saya kira sudah dijelaskan semua jawabannya ya. Bapak enggak usah komentar itu. Tapi yang intinya adalah Ibu sudah memberikan contoh soal yang inovatif. Jadi dianalisis, kemudian Ibu pakai model pembelajaran juga. Terus ada verifikasi juga yang tadi ya, Ibu Nur. Ada Pak. Ya, kemudian Pak. ada tata caranya. Kemudian ada video pembelajarannya ya? Untuk bab ini belum ada Pak. Oh belum ya, nanti Ibu. Ya, ada lagu Indonesia Raya saja tadi Pak. Ya, tapi kalau bisa ada video tentang proses jenis-jenis pengawet atau jenis-jenis pewarna ya, supaya lebih mantap lagi ya. Ya, kemudian
ada praktikumnya. Ini kehebatannya Ibu Nur ya, ada praktikumnya ya. Saya melihat di yang lain itu kayaknya belum ada ya, atau mungkin hanya gaya ininya saja. Jadi penting memang setiap rencana aksi itu ada praktikum, ada alatnya, ada bahannya, kemudian ada kegiatannya. Tapi kalau dia kayaknya ada ya praktikumnya ya, yang gosok-gosok itu kertas, kemudian itu satu contoh itu yang itu Pak Gaudensius juga saya lihat. Jadi harus ada praktikumnya supaya siswa lebih berkreasi tentang apa yang dia mau kerjakan. Ada buktinya, ada datanya ya. Itu kenyataan. Kemudian yang terakhir, kalau bisa Ibu memberikan gambar. Kalau bahan penyedap itu seperti apa sih gambarnya? MSG, Ajinomoto. Kemudian kalau garam tadi ada juga ya, tapi kan masih ini. Jadi gambar-gambar penyedap sintetik alami. Kemudian ini pewarna dari buah naga, ya, buah manggis, apa jenisnya itu. Kalau bisa ada gambar-gambarnya, apa klasifikasinya, fungsinya apa, yang itu ya, sehingga nampak dari hasil anunya. Saya kira itu ya Ibu Nur, dari secara keseluruhan sudah bagus dan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tapi mungkin Ibu Yuli setelah istirahat ini ya, atau terakhir dia ya. Ibu Astiting yang terakhir apa Ibu Yuli? Ibu Yuli sama Ibu Nur Karmila kayaknya. Oh, Ibu Yuli ya. Karena besok Ibu Yuli yang pertama, kasihan kalau terlalu lama ya. Begini saja, kita sepakati, kita istirahat 15 sampai 25 menit saja ya. Karena Bapak dari pagi juga kelelahan ini ya. Ya, Pak. Karena besok lagi lanjut lagi di uji komprehensif. Mungkin ada 5, tepatnya 6 ya. Ibu Yuli, 6, siapa lagi? 6, Pak. 6 orang, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pak. Urutannya. Kayaknya Ibu Astiting yang terakhir ya, hari Sabtu. Hari Sabtu siang, Pak. Ya terakhir untuk hari Sabtu. Iya, yang terakhir ya. Apa memang dosen pembimbingnya yang ini ya, yang kasih ini ya, uji komprehensif ya, bukan dosen lain juga ya? Berdua, Pak. Berdua sama Pak Asder. Berdua dengan Pak. Kalau Ibu Andi ada, besok ya? Hari Sabtu, Pak, saya siang Oh, jam 11. Bisa istirahat ini besok ya? Lumayan. Jadi ada persiapan. Jadi kasihan ini Ibu Yuli, sebentar malam harus siapkan ini materinya ya. Jadi gini aja, jangan terlalu lama kasih ini. Tapi ini videonya tiap peserta di-upload ya juga ya. Ya, minimal 40 menit. Minimal 40 menit, Pak. Ya, oke. Saya kira kita istirahat dulu ya. Berapa Ya, menit? Pak. 30 Ya. menit? Apa 25 menit? 25 menit Pak kalau gitu. 30 menit saja ya. Atau ya nanti dilihatlah. Siap, Jadi Pak. yang siap-siap habis ini Ibu Karmila ya. Pak Atau mungkin Wi. atau kita saja dulu Bu, baru saya istirahat. Bagaimana? Karena sudah makin istirahat. Iya, mungkin Supaya lanjut saja. mungkin begitu Pak supaya Iya. efektif. Iya, lanjut saja mungkin. Ya, Biar lanjut, saya lanjut. yang sambil Pak Wi istirahat, saya yang ambil alih dulu karena takutnya nanti keteteran yang mau Iya, ujian besok. Yang besok kalau kasihan terlalu pagi-pagi lama. sudah Iya. lanjut lagi. Padahal Iya, itu apalagi nilainya kalau Pak Wi sangat. istirahatnya cuma 20 menit. Iya. Ya, Iya, Pak, karena silakan itu istirahat besok. Pak Wi. Ya, karena itu besok menentukan